Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sidang salat tarawih yang insyaallah tanpa terkecuali semuanya saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-12 bulan suci Ramadan. Berharap semoga puasa yang kita lakukan, tarawih yang telah kita lakukan, semua diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Manusia di dalam Al-Qur'an itu disebut juga insan berdasarkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya di antaranya karena manusia itu memiliki sifat pelupa. Ya. Jadi memang manusia itu Pak Ibu, memang tempatnya lupa. Bukan manusia kalau tidak lupa. Ya, jadi ini turfatoi Pak Ibu, memang onronna kapan jadi kung Allah Ta'ala onron tak memang anak kelupaan. Kita memang makhluk tak lupa, pelupa. Jadi tehnya turfatoi yang kemudian tak lupa. Makanya dalam Al-Quran itu insan disebut insan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lupa pada diri manusia. Itu ada positifnya, ada negatifnya. Dalam arti selain menjadi nikmat, juga menjadi ujian bagi manusia. Ya, selain mancani faktinya mau jauh atak kelupangi. Mancani itu coba baru ini lupa ke orang tak lupa. Bukannya lupa itu negatif. Ada positifnya itu lupa. Apa positifnya itu lupa? Apa dampak positifnya manusia itu memiliki sifat lupa? Coba kita merenung sedikit Pak Ibu. Betapa banyak pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita lalui. Betapa banyak pengalaman-pengalaman kekecewaan yang pernah kita lalui. Dan semuanya Pak Ibu berhasil kita lupakan. Coba kita bayangkan seandainya pengalaman-pengalaman buruk kita itu tidak bisa kita lupakan, maka secara otomatis akan menghantui kehidupan kita. Apa misalnya pengalaman buruk, putus cinta misalnya. Saya mau bahas masalah cinta, aku rasa di kalau kita ang kasimatu kalau taliwan lolosos. Beda waktu saya di shopping itu Pak Ibu, saya semangat cara lagi nasabah mega nadar. Kenapa? Karena dekat memang sama apa lagi namanya cabangnya Unhas shopping. Jadi banyak cewek, cowok juga. Kalau saya bahas masalah cinta, putus cinta, mereka semua semangat. Karena terkadang seseorang lupa ciri-ciri orang sangat mencintai pasangannya itu. Kata guru saya punya dosen Pak Ibu. Beliau itu sudah doktor, ahli tafsir, pakar tafsir, pakar Al-Quran. Beliau mengatakan ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu macaladuk nebu syair, pintar sekali bikin kata-kata,
Apa biasa story-nya Nana di Facebook? Aku tak bisa hidup tanpamu. Separuh jiwaku ada pada dirimu. Itu ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Bapak-bapak kalau cinta sama istrinya, gombal istrinya. Biasa mau gak baik gombal beneta. Jangan kamu. Tidak pernah. Hai, mabatakan. Jangan-jangan tidak sayang suami tak kalau begitu. Tidak apa-apa, kamu macam ini mereka. Kali ini gombalan. Berikan gombalan bahasa Bugis. Kalau tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Inggris. Agak bahasa Inggris nah. You beautiful yet woman in the world. Kamu manusia paling cantik di dunia ini. Iya. Iko nanti paling cantik dari lebok di tanah. Padahal itu berpahala Pak Ibu. Maka dia guru tak salah satu bohong yang dibolehkan kepada istri itu bohong yang bisa membuat istri bahagia. Maka bapak-bapak walaupun sederhana bineta, selalulah puji beliau dengan kata jamilah, yaitu cantik. Walaupun sudah tua. Itu pertama Pak Ibu. Lupa itu menjadi nikmat bagi kita. Yang kedua, lupa itu menjadi ujian bagi kita. Upanna mencaji pacoba ya rokatan kalupangi lalu siti rupatan. Kenapa lupanya manusia itu dikatakan juga sebagai ujian? Nah, karena disitulah iblis akan lebih mudah untuk membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya lupa selain jadi nikmat juga menjadi cobaan, karena iblis akan lebih mudah membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa sholat, lupa baca Quran dan sebagainya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar sholat subuh, kurang sempatnya subuh. Beliau Rasulullah dihalangi, angkat we macam masuk. Nah halangi, nah palangi Nabi tak. Maka dia Nabi tak ninggai. Maka dia harus tahu saya adalah iblis yang diutus oleh Allah. Sering kuamangi engkau melo mau ke tanah, aku tanah memang. Ya. Disinilah ada beberapa pertanyaannya Rasulullah kepada iblis. Apa pertanyaan Rasulullah? Yang pertama, kenapa kamu selalu halangi umatku ketika dia mau sholat berjamaah? Padahal banyak pahalanya upaya yang kita dapatkan kalau kita sholat berjamaah. Kata iblis, saya halangi, tuli ulah halangi umatmu masuk pajak gereja. Nah sama dia sebagai iblis masuk Mekah, marasakah yang kujung kau umatmu masuk pajak gereja. Makanya separuh cara, bagaimana caranya agar umatmu itu tidak pergi sholat berjamaah. Jadi kita Pak Ibu, tadi waktu kita berniat ingin sholat, datang ke masjid menunaikan sholat berjamaah, tentu tuh iblis bosan dia tak boleh. Jangan kujung ke masuk pajak gereja, tidak usah pergi sholat berjamaah. Tapi karena ini bulan Ramadan, maka dari mana terputar godaan seperti itu bisa kita atasi. Jadi perbanyak kita punya waktu luang, kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Apa keutamaan sholat berjamaah? Biasa disampaikan oleh di dalam kitab Fadilah Amal itu ada hadis mengatakan bahwa bandingannya sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 25:1. Bahkan ada mengatakan 27:1. Berarti kita sholat isya secara berjamaah cuma 1 kali. Ke-20 itu masuk pada tulare tak nabi sibandi. Itu kemuliaan sholat berjamaah. Ada anak muda Pak Ibu. Anak muda ini pernah mendengar ceramah kalau sholat berjamaah subuh itu banyak sekali pahalanya. Sehingga suatu ketika anak muda ini tamat waktu subuh. Nah bersihkan semua badannya, pakai baju bagus, pakai sarung bagus, pakai parfum, lalu pergi
Dia menaletuk lupa menduki ko tangana lalangi malempuman pakaiannya. Pakaiannya kotor. Akhirnya lisuf emang sulai pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru kembali pakai parfum, juga sih emang. Dia menaletuk menduki malempuman sih pakaian. Akhirnya pulanglah. Setelah pulang dan ganti lagi pakaiannya, ini yang sudah yang ketiga kalinya dia ingin pergi. Engkau nasi di tomatua, ada agak sudah lato-lato menghampiri anak muda ini, lalu mengatakan, sini nak saya antar kamu dan pergi ke masjid. Mewantar aku juga ke masjid. Betul na yantra aku ke masjid. Dekna sudah tidak terjatuh lagi di tengah jalanan. Betul na lentuk di ke masjid. Lo ditama masuk aja subuh. Kemudian itu tamat masuk aja subuh. Maka aja anak ini nak tamat. Mana kalian tadi pertama? Sebenarnya saya itu adalah iblis. Saya bukan manusia. Kamu tadi jatuh itu gara-gara saya. Tetapi waktu kamu jatuh yang pertama kalinya dan kamu pulang mengganti pakaianmu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosamu, mengampuni seluruh dosamu. Pas kamu jatuh yang kedua kalinya, kemudian kamu pulang kembali mengganti pakaianmu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosamu dan mengampuni seluruh dosa keluargamu. Pas kamu pergi yang ketiga kalinya, saya sudah tidak berani lagi menjatuhkan kamu karena saya takut nanti seluruh dosa orang yang berada di kampungmu itu diampuni. Barangkali buka sempanya gereja diampuni seluruh dosa. Makanya sebenarnya namun tuh Pak Ibu bani bola tak di bawah mati nur masuk pajak gereja. Ini saking mulianya sholat berjamaah itu kadang bisa membuat berkah satu kampung. Makanya berkah kalau kita sekampung dengan ulama. Saya ada pengalaman pergi ke Sulawesi Barat Pak Ibu, di Polewali Mandar, luar biasa di sana. Banyak sekali ulama di sana, kampung ulama. Di sana ada makam, sering didatangi. Nama makamnya Imam Lapeo. Pernah saya ke sana. Memang betul-betul di Polewali Mandar itu kampung ulama. Megaladu atau Fandrita. Makanya kampungnya menjadi kampung yang berkah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan iblis. Pertanyaan Rasulullah kepada iblis, iblis, kenapa kamu selalu menghalangi umatku ketika hendak bersedekah? Namega, pala nalolong umatku masih dekat, kenapa kamu selalu halangi? Kata iblis, majempu iya yang masih dekat umatmu irete-reteka, igareke ka, makanya usaparang cara peko cara nabi pemangide na masih dekat umat. Makanya Pak Ibu, kalau kita ingin bersedekah apalagi bulan Ramadan, itu kita selalu digoda oleh iblis. Kita selalu digoda oleh syaitan untuk tidak bersedekah. Maka sama mana sampai itu iblis kalau kita mau perbanyak sedekah. Maka dari itu perbanyak sedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minal bala. Sedekah dia wandingi natutup 70 baban bala. Bisa menutupi 70 pintu musibah. Maka dari itu kalau kita ingin terhindar musibah, perbanyak sedekah. Makanya kata guru itu, urai bila sahamu nasabah sedekah. Kita itu baik-baik bisa berobat sebenarnya pakai sedekah. Tapi kalau data aja tuh tak salah kami mengatakan. Setidaknya kita berusaha. Urai bila sahamu nasabah sedekah. Maka di sinta sedekah ini. Aja nata sisat puisi diisi. Coba kalian 100 puisi diisi. 200 2 isi 200 telu isi 300 Kau di mana nih? Hampir mana? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemuliaan sedekah. Dari kalau kita ulari babi dimudah muttaqin. Yang mana yang dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang pertama mereka mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu kata Al-Quran apa yang akan didapatkan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung.
Maka kita Bapak Ibu, kalau kita bersedekah kata Al-Quran, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Banyak sekali perintah sedekah di dalam Al-Quran. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat, saya lupa ayatnya, di juz 3 halaman pertama itu sebelah kiri, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Seakan-akan Allah mengatakan bersedekahlah sebelum jual beli itu ditiadakan, bersedekahlah sebelum persahabatan itu ditiadakan. Apa maksudnya ayat ini? Bersedekahlah sebelum hari kiamat itu datang. Maka yang berbanyak sedekah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan yang kedua. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, saya sedikit ingin, ini bukan niat untuk mengajari Pak Ibu. Kemarin di Sopeng itu pernah terjadi keributan gara-gara sedekah. Kenapa? Karena ada di situ orang tua yang berpemahaman melarang masyarakat untuk menulis namanya di amplop ketika ingin bersedekah. Saya sedikit terangkan masalah ini. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tubadus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menampakkan sedekahmu itu tidak apa-apa. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita ingin menulis nama di dalam amplop lalu memberikan ke panitia, itu kata Al-Quran tidak apa-apa. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Tetapi kalau kamu tidak menyampaikan, maka itu lebih baik. Bisa kita pahami Pak Ibu, maka semuanya itu boleh. Pernah saya bertanya ke guru tak, karena pengalaman waktu ceramah di kampung orang itu Pak Ibu, guru tak mengatakan yang mau ke fakultas anak Dewi Sengi, jangan jawab masalah-masalah, aja bu masiri maka ada Dewi Sengi, jangan malu mengatakan saya tidak tahu, sudah bawa nih toy maka ada taruh di jolok utang fongi guru tak. Maka dari itu waktu itu saya telepon guru tak, saya telepon, beliau mengatakan ada itu sebenarnya bagusnya kalau kita tulis nama tak. Apa bagusnya? Siapa tahu yang bersedekah itu Pak Ibu kebetulan dia itu orang miskin, maka secara otomatis yang banyak uangnya yang kaya itu akan bergerak hatinya untuk masih dekat. Weh ya tugas ya hasil kemudian andai nasihat dan tuami masih rapi tetapi masih dekat 500 sedangkan ini tolong kami masa kita kasih dekat. Bisa menggerakkan hati bagi mereka yang mampu. Kalau misalnya yang bersedekah itu miskin kebetulan ditulis namanya. Jadi saya simpulkan di sini Pak Ibu, kalau kita ingin bersedekah ini dibawa namanya, tidak ada hubungannya diterima atau tidaknya sedekah kita itu kalau kita tulis atau tidak ditulis nama. Kenapa? Karena niat itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam amplop. Namun dia tahu kiasan tak sidongan nabu Pak. Misalnya Pak Panitiata, hamba Allah 5 juta rupiah, tetapi waktu nalon ini sudah petongiro apuna proe ko pintu dan apa datang we makana misal mga dia hamba Allah ya tu ya. Jadi tidak ada hubungannya Pak Ibu itu masalah seperti itu. Jadi ini menimba mulai kita mau tulis nama atau tidak itu terserah dari kita. Yang penting niat kita itu tulus. Insyaallah pada kelanjutan. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.